Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi lil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal arfan. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia, pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Gubernur Kalimantan Selatan, beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalimantan Selatan, para gubernur seluruh Indonesia, bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan, Dewan Hakim, dan Panitia Pelaksana MTQ Nasional ke-29, para kafilah, dan seluruh peserta MTQ Nasional ke-29, wabil khusus ulama al-kiram wa habaibana al-afadil, dan seluruh tamu undangan dan hadirin yang saya hormati. Syukur alhamdulillah atas segala limpahan berkah, rahmat dan kurnia-Nya, sehingga kita malam hari ini dapat hadir dalam acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-29 tahun 2022 di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya menyampaikan salam hangat dari Bapak Presiden yang meminta saya mewakili beliau pada pembukaan acara ini karena beliau ada acara kenegaraan yang lain yang harus dihadiri beliau. Hadirin sekalian yang saya hormati, perkembangan kehidupan beragama selama ini di Indonesia relatif menggembirakan, terutama pada tingkat pelaksanaan ritual keagamaan yang didukung oleh meningkatnya penyediaan sarana dan fasilitas keagamaan yang ditunjukkan dalam kegiatan keagamaan yang tumbuh subur. Salah satu program pembangunan bidang agama adalah peningkatan pemahaman dan pengembangan nilai keagamaan di masyarakat, dan diantaranya adalah melalui kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran. Kegiatan ini merupakan pengembangan syiar Islam dan ikhtiar untuk mengagungkan kalam ilahi, untuk meneguhkan kesuciannya, memperkuat keimanan, dan memperluas fungsi edukatif daripada kitab suci Al-Quran bagi umat Islam. Oleh karena itu, tema yang diangkat dalam Musabaqah Tilawatul Quran dalam MTQ tahun ini, dengan MTQ nasional kita tingkatkan kualitas SDM yang unggul dan Qur'ani untuk mewujudkan masyarakat yang religius dan moderat, saya nilai sangat tepat dengan kondisi saat ini. Terkait kualitas sumber daya manusia, perintah daripada ayat Al-Quran yang pertama yang turun yaitu Iqra, bacalah, yang memiliki makna agar setiap umat Islam
menekankan kepada pemupukan ilmu pengetahuan secara terus-menerus, baik bisa dipakai untuk mengoptimalkan peran sebagai khalifah di muka bumi ini, khalifah fil ardi. Iqra yang harus diiqra atau dibaca itu bukan hanya al-huruful Qur'aniyah, huruf-huruf Quran, tapi juga al-huruful ilahiyah al-maktubah ala safahatil mawjudat, tapi juga huruf-huruf Tuhan, huruf-huruf Allah yang tertulis di dalam kehidupan. Iqra juga tidak hanya berarti melafazkan apa yang tertulis, an-nutqu bil maktub, tetapi juga mempunyai arti merenungkan, alqan nazara alaiha, melakukan penelitian, riset, at-tatallu', mendalami dan melakukan upaya-upaya penelitian yang lebih lanjut. Setiap muslim harus menjadi pribadi unggul yang menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Ilmu pengetahuan merupakan identitas generasi Qur'ani. Saya berharap generasi muda muslim mempunyai identitas tersebut. Proses peningkatan pengetahuan ini tidak boleh berhenti, tapi terus berkelanjutan agar selalu relevan dengan perkembangan zaman. Generasi Qur'ani juga tidak hanya sekedar sanggup membaca Al-Quran, tapi juga memahami kandungannya agar bisa mengimplementasikan dalam kehidupan keseharian. Inilah salah satu ciri dari SDM unggul sesuai dengan nafas Al-Quran. Selanjutnya Al-Quran juga harus mampu menjadi inspirasi dalam membangun nilai-nilai kerukunan, toleransi, dan keharmonisan. Sekaligus solusi dari berbagai persoalan aktual umat dan bangsa. Saya harapkan generasi muda yang terlibat dalam kegiatan ini akan semakin memiliki pemahaman yang benar tentang isi dan kandungan Al-Quran. Pada generasi muda Islam harus ditanamkan pemahaman yang benar tentang bagaimana Islam memandang keagamaan dalam masyarakat, menekankan tujuan penciptaan manusia yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal dan saling menghormati satu sama lain. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami jadikan kalian semua dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Artinya manusia ini kalau diurut asal usulnya adalah berasal dari keturunan yang sama. Karena itu manusia apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, dia adalah masih bersaudara, masih ukhuwah, karena dia adalah berasal dari min dzakarin wa untha, dari seorang laki-laki Nabi Allah Adam dan seorang perempuan Ibunda Hawa. Hadirin yang saya hormati, sejak pertama dilaksanakan pada tahun 1968, MTQ telah memberikan dampak yang besar dalam membangun kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. Hal ini dapat terlihat dari pesantren Al-Quran dan lembaga penghafal Al-Quran yang mengalami kenaikan yang signifikan dalam setiap tahunnya. Dari sisi penyelenggaraannya, pelaksanaan MTQ juga mengalami pengembangan yang pesat dalam cabang dan golongan yang dipertandingkan. Ini menunjukkan perhatian pemerintah dalam mendukung kegiatan MTQ ini demi mewujudkan tatanan masyarakat yang religius
dan memiliki akhlak yang Qur'ani. Saya mengharapkan MTQ tidak semata-mata wahana untuk berlatih dan berlomba membaca Al-Quran, tetapi juga mengedukasi umat untuk semakin mencintai dan membumikan Al-Quran. MTQ juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran beragama yang lebih humanis dan terbuka, selain juga sebagai bentuk dakwah untuk menyempurnakan akhlak kaum muslimin dan muslimah. Saya juga berharap nilai-nilai silaturahim dan kebersamaan yang tercipta antar kafilah di arena MTQ ini akan mengalahkan semangat berlomba untuk menjadi juara. Mari kita jadikan musabaqah ini sebagai wahana untuk menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Para peserta dan panitia MTQ yang saya banggakan, saya berpesan agar para peserta MTQ tidak hanya mengejar kemenangan, akan tapi lebih kepada upaya memupuk motivasi dan keinginan yang kuat untuk menguasai ilmu-ilmu keagamaan yang berkaitan dengan Al-Quran, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal. Pada kesempatan ini, saya mengapresiasi kesiapan yang amat baik dari Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah. Saya sampaikan penghargaan yang tinggi pula kepada panitia pelaksana dan seluruh pihak yang telah mempersiapkan pembukaan kegiatan ini dengan baik. Saya optimis musabaqah tilawatul Quran dapat terus dilaksanakan dalam rangka mengukuhkan silaturahim dan kebersamaan, sehingga makin kuat bersinergi membangun keberagaman dan juga keperekonomian bangsa dan kesejahteraan rakyat menuju Indonesia maju. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin membacakan pantun. Pergi ke Kalimantan Selatan naik pesawat. Sampai di Banjar, cuaca terang bercahaya. Bacalah Al-Quran agar hidup maslahat MTQ terselenggara, Indonesia berjaya. Nak negeri makan soto kandangan. Soto Banjar minta dibungkus. Mari kita sukseskan MTQ ke-29. Ayo ciptakan insan yang religius. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musabaqah Tilawatul Quran tingkat nasional ke-29 tahun 2022 di Kalimantan Selatan secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya, himayahnya, dan meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta dengan hormat kepada Menteri Agama Republik Indonesia dan juga Gubernur Kalimantan Selatan untuk bisa mendampingi untuk melakukan prosesi pemukulan beduk sebagai tanda dibukanya acara MTQ Nasional ke-29 tahun 2022. Dan saya akan menghitung dalam hitungan ketiga, kami mohon kepada Bapak Menteri untuk memukul. 1, 2, 3.